Mari kita perhatikan sejenak bahwa ini adalah jenis keladi army yang mana bisa tumbuh subur di dalam pot. Nah, ini daunnya ternyata juga lebat dan lebar, terlihat warna hijau dan putihnya, dan ini daunnya selebar telapak tangan. Mari kita perhatikan secara seksama, kita cermati bahwa daun keladi army yang terlihat subur ini ada beberapa daun yang memang pinggirnya itu rusak atau berwarna kecoklatan. Ini menunjukkan bahwa tanaman keladi ini adalah tidak sehat ya, atau terkena serangan penyakit atau istilahnya kena hama. Nah, tentu hama ini adalah sangat mengganggu, bahkan ini yang sudah menjuntai ke bawah ini sudah lemas dan tidak punya kekuatan, ini sudah rusak parah. Sekarang kita lihat pot yang satunya, ini yang dulu juga beberapa batang, mungkin ada lebih dari 4, tinggal 2 ini, dan daunnya sudah begitu parah juga, bahkan ini warna hijaunya sudah hilang, tinggal warna kuning dan sudah membusuk. Berarti ini sudah tingkat yang sangat parah, kalau dibiarkan maka akan menjadi mati semua. Sekarang kita perhatikan apa sebenarnya yang mengganggu tanaman keladi ini. Nah, ternyata ada hama semut yang di situ, beberapa semut yang suka dengan keladi ini dan bersarang pada tanah, median tanah yang ada di sekitar batang keladi. Nah, ini semutnya di dalam, kita aduk biar muncul semutnya. Nah, itu semutnya muncul itu. Nah, ini salah satu penyebab kita perhatikan lagi untuk ini semutnya yang berjalan-jalan di situ. Nah, ini karena terusik dia keluar dan mau menghindari gangguan. Kita perhatikan 2 batang keladi ini yang terserang hama, dan ini ternyata tanahnya juga seperti ini dan semutnya masih saja di situ walaupun sudah kita usir, namun tidak juga segera pergi. Kita perhatikan, nah ini masih di situ ya, masih banyak semutnya yang berkeliaran, tidak mau segera pergi karena merasa itu rumahnya, jadi masih saja tetap di situ. Oke, lah ini adalah sarangnya semut sekitar batang tadi. Nah, ini sekarang kita perhatikan tanah-tanah yang ada di pot ini. Mari kita bongkar. Jadi untuk mengetahui apa saja hama yang menyerang tanaman ini, apakah hanya semut saja atau ada yang lainnya.
akan kita aduk tanahnya dan akan kita bongkar. Kita lihat akarnya, apakah akarnya masih bagus atau tidak. Kita cek, kita lihat bersama nanti. Nah, ini berapa akar yang di atas masih terlihat bagus. Kita congkel, rupanya agak sulit juga ini. Nah, kita pakai cetok agar lebih mudah untuk mengangkat atau mencongkel tanah beserta akarnya. Nah, ini sudah tercongkel dan kita perhatikan. Nah, ternyata ada cacing yang besar yang ini juga mengganggu akarnya. Ini juga sebagai penyebab. Nah, ini cacingnya sangat besar, ini cacing tanah ini, yang mana kalau ini ya berada dalam pot itu selalu bergerak terus, sehingga otomatis akar tidak akan bisa berkembang karena terganggu dengan gerakan cacing ini dalam pot. Bahkan mungkin juga akan memakan akar tadi, sehingga akar menjadi busuk ya, menjadi busuk dan akan terganggu pertumbuhannya. Bahkan akar tidak bisa menyerap nutrisi yang ada dalam tanah itu. Nah, ini cacing ini sangat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan keladi dari keladi army tadi. Nah, sekarang kita buang semua tanahnya, nanti kita ganti dengan tanah yang baru ya, dengan medium tanah yang baru atau dengan medium tanam yang baru. Nah, ini akarnya masih kita masukkan di pot dulu. Sekarang kita amati untuk akarnya ya. Ini kita amati, dan ternyata dari akarnya ada yang memang warnanya sudah coklat, itu berarti sudah rusak. Kalau masih putih-putih itu berarti masih belum terganggu. Nah, biasanya yang akarnya coklat ini akan mengganggu pertumbuhan daun. Yang tadi daunnya kita lihat di pinggirnya itu juga berwarna coklat rusak. Nah, ternyata akarnya masih banyak juga yang baik, dan nanti kita tanam di medium lain. Sekarang kita siapkan dulu air dalam ember untuk mencuci akar-akar keladi tadi. Kita cuci sampai bersih, kita celupkan sehingga tanah yang menempel hilang semuanya, dan akar-akar yang busuk tadi bisa hilang, tinggal akarnya yang baik. Nah, ini kita celup-celup biar sampai bersih. Nah, ini sudah bersih, terlihat bersih, dan akarnya terlihat putih. Ini berarti masih baik. Berikutnya kita siapkan larutan antrakal. Kita larutkan dalam ember yang lain sehingga terlihat putih. Ini adalah campuran antrakal untuk mengatasi jamur atau mencegah jamur yang ada pada akar-akar tadi. Kita celupkan, kita rendam minimal 15 menit ya, 15 menit. Nah, kita rendam sampai
semuanya akar kita terendam agar jamur-jamur yang ada pada akar tadi bisa hilang. Nah, ini kita potong saja daun yang sudah busuk tadi, semua kita potong. Sebelum kita tanam, kita potong dulu. Nah, ini sudah terlihat jelek, kita potong, kita buang ya. Nah, ini sudah bersih, kita angkat dan akan kita tanam lagi pada median tanam yang lainnya. Tanaman kita selamatkan, kita tanam pada pot yang lain dengan media tanam yang baru, yang campurannya terdiri dari sekam, tanah, dan pupuk kompos. Nah, ini kita tanam, kita masukkan media tanamnya yang sudah campuran pupuk tadi. Nah, kita masukkan ke dalam pot, dan jangan sampai batang yang kita potong tadi ketutup semuanya, jadi harus kelihatan sehingga nanti tidak cepat busuk ya. Nah, ini kita timbun. Tidak perlu sampai penuh, yang penting sudah ketutup akarnya semua dan batang yang kita potong tadi masih kelihatan, sehingga dengan ditanam ulang ini nanti akan tumbuh daun yang baru dan akan menjadi subur kembali, sehingga akan menjadi keladi yang baik, yang tumbuh dengan subur dan bisa memperoleh hasil yang kita inginkan.